lagi ke podcast episode ke 14 sepertinya. Dan ini tentunya udah di season yang ketiga, meskipun tidak pernah ada season yang pertama. Dan saya juga tidak tahu apakah saya dapat memaksimalkan waktu untuk di episode ke-14 ini, karena tentunya setiap pembuatan podcast tentunya saya berusaha di waktu yang kemungkinan besar saya tidak diinterupsi, karena ya tentunya setiap saya melakukan recording, semua aplikasi yang saya gunakan tidak memungkinkan untuk adanya pause. Jadi kecuali yang biasa saya gunakan untuk recording dari video yang sudah direkam sebelumnya, dan itu memungkinkan untuk pause, meskipun sebenarnya pause-nya juga tidak terlalu nyaman, karena biasanya datanya saya simpan di media eksternal seperti flash disk, karena saya tidak ingin menghabiskan terlalu banyak storage di laptop utama saya, yang juga tentunya sudah cukup lama ini, mungkin sudah dari tahun 2013 jika dilihat dari produksinya. Jadi ya, meskipun sudah pernah saya upgrade sebelumnya, namun ya tetap saja saya tidak ingin terlalu banyak menyimpan data di laptop yang sudah cukup tua ini, karena memang terlalu lambat, sudah cukup lambat processing powernya, meskipun masih cukup ya untuk dilakukan hal-hal produktif seperti ini. Jadi untuk episode yang ke-14 ini saya mencoba melanjutkan ke artikel yang sepertinya saya ingin bicarakan kembali, dan dilihat dari judulnya juga cukup general gitu. Jadi mungkin semoga masih dapat berhubungan, dan semoga memang ini benar yang belum pernah dijelaskan sebelumnya. Jadi topik yang ingin saya bahas adalah mengenai terbuka dan jujur. Jadi terbuka dan jujur itu merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling berkaitan satu sama lain, namun bukan berarti pula bersifat biimplikasi, yaitu maksudnya saling berhubungan saling berhubungan timbal baliknya. Sifat terbuka biasa dikaitkan dengan sifat manusia yang lebih suka berkomunikasi dengan kelompok, atau yang biasa kita sebut dengan ekstrovert. Namun sebenarnya sifat ini sangat berbeda. Terbuka lebih difokuskan kepada bagaimana seseorang mengatakan apa yang seharusnya menjadi suatu rahasia. Mengatakan hal tersebut sangatlah sulit dan kadang seringkali dapat merugikan atau mempermalukan kita sendiri. Untuk itu, sifat terbuka hanya dikaitkan dengan keterbukaan yang bersifat positif dan membawa dampak yang baik untuk kita ke depannya. Lalu bagaimana jika kita tidak mengatakan yang sebenarnya? Itulah mengapa sifat jujur merupakan sifat yang selanjutnya yang ingin dibahas di sini, yang tentunya sama halnya dengan terbuka. Untuk itu, jujur diartikan sebagai mengatakan yang sebenarnya atau tidak berkata bohong. Namun banyak yang beranggapan bahwa jujur dapat pula merugikan kita. Sehingga sama seperti keterbukaan, sifat jujur sebaiknya hanya dikaitkan dengan jujur yang bersifat positif dan membawa dampak yang baik untuk kedepannya. Jadi terkadang itulah sebabnya kenapa ada yang disebut dengan white lies atau kebohongan putih kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi ya, terkadang kebohongan yang pada dasarnya dilakukan karena ingin menutupi suatu kesalahan yang mungkin tidak ingin membuat kesalahan tersebut menjadi semakin besar, meskipun pada akhirnya terkadang jika memang hal tersebut lebih baik untuk dikatakan, biasanya pada akhirnya juga hal tersebut akan terbuka dengan sendirinya. Itulah sebabnya sebaiknya memang kita itu bersifat terbuka dan apa adanya, karena memang dengan bersikap seperti itu terkadang kita tidak perlu khawatir mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, karena memang semuanya sudah disampaikan dengan seutuhnya gitu. Jadi ya memang ini artikel yang tidak terlalu panjang sebenarnya, karena hanya ada 2 paragraf, karena memang juga waktu itu yang saya sering lakukan ya memang hanya membuat artikel-artikel yang cukup pendek, dan sebenarnya mengatakan kata-kata yang juga cukup berulang. Jadi ya seperti itulah ya, sudah ditulis dari hampir 7 tahun yang lalu,
sebenarnya pemikirannya mungkin sejujurnya ya karena memang sudah mencapai kedewasaan dari semenjak mungkin umur 17 tahun ataupun akil balik. Jadi ya sebenarnya pemikiran itu tidak akan pernah berubah, dan ya itulah sebabnya jika saya mencoba membuat artikel lagi seperti dahulu kala, mungkin sebagian besar masih cukup mirip. Jadi ya karena memang sejujurnya kedewasaan itu memang berdasarkan pengalaman, tapi cara berpikir mungkin akan seperti itu saja, karena memang cara berpikir juga berhubungan dengan sifat dari orang tersebut. Dan meskipun memang itu terkadang itu sulit dirubah, meskipun bukanlah suatu yang mustahil, karena memang hati manusia itu jika memang sudah ditakdirkan untuk berubah ya akan berubah mungkin 180 derajat yang tidak akan pernah kita ketahui. Makanya sebaiknya jika kita ingin melakukan hal yang seperti itu secara sadar, jadi ya sebaiknya kita coba lakukan dengan perlahan, karena agar perubahan drastis itu tidak terlalu terlihat. Mungkin sepertinya ini juga sering saya sampaikan sebelumnya. Jadi ya memang yang hal baru mungkin ya hanya perbedaan dari dua kata ini saja, dari dua sikap, yaitu terbuka dan jujur. Maaf. Jadi ya seperti itu, baru sekitar 7 menit saya berbicara, karena memang sejujurnya saya tidak terlalu mengetahui apa yang sebenarnya saya katakan, tapi karena memang belum ada interupsi dari waktu yang saya coba untuk lakukan produktivitas ini, jadi saya coba maksimalkan hingga 10 menit, karena memang 10 menit adalah batas yang dapat saya lakukan di video editor online yang saya gunakan saat ini. Jadi ya sebenarnya saya sudah mencoba mempersiapkan video hingga sampai episode ke-11 saat ini yang sudah diupload dan dijadwalkan untuk tayang. Nah, jadi untuk yang 2 episode sebelumnya yang saya buat dari blog itu belum, yang itu yang season 3 ini. Jadi ya mungkin akan saya coba sekalian dengan beberapa episode jika memang saya masih memiliki waktu saat ini. Jadi ya seperti itulah, memang terkadang meskipun sudah menggunakan bahasa sehari-hari, tetap saja untuk menyampaikan sesuatu yang ingin saya sampaikan tetap terasa sulit, karena memang tidak ada visual yang membuat saya untuk menjelaskan sesuatu ataupun trigger dari orang lain seperti kita berbicara atau mengobrol. Jadi sejujurnya saya tidak terlalu bisa mengatakan banyak hal. Jadi ya seperti itulah. Meskipun ya saya mencoba untuk konsisten dengan terus berbuat, terus mencari sesuatu yang dapat saya sampaikan, dan semoga hal tersebut dapat berguna untuk banyak orang. Karena memang saat ini sepertinya saya ingin membuat atau menayangkan konten-konten yang sudah saya coba upload di YouTube ini di channel baru saya, yang tentunya belum dapat saya relasikan dengan channel utama saya, karena memang sama-sama memiliki kondisi yang kurang lebih sama. Jadi mungkin saya akan mencoba membuat akun baru di platform yang berbeda yang memang dikhususkan untuk video-video pendek, meskipun sepertinya bisa sampai 10 menit juga, tapi sepertinya mungkin saya akan mencoba gunakan fitur highlight. Namun saya tidak tahu kan sepertinya, karena fitur highlight tersebut hanya dapat digunakan di sistem operasi yang berbeda. Jadi mungkin saya harus gunakan device lain yang biasa saya gunakan untuk bermain, dan semoga hal tersebut dapat dengan mudah atau dengan simple untuk di upload, dan semoga dapat berguna juga, dan semoga dapat sesuai dengan ekspektasi yang saya inginkan. Jadi ya sudah hampir 10 menit, dan sepertinya saya ingin